Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlailatul Badriah. Saya dari kelas 19C, Prodi PGSD Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan memaparkan materi tentang gaya Newton. Pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Gaya dapat menimbulkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk pada benda. Gaya disimbolkan dengan F dan memiliki satuan Newton atau N. Gaya dorongan dan tarikan penjual bakso terjadi ketika tangan penjual bakso menyentuh gerobak. Hal ini digolongkan gaya sentuh. Jadi, berdasarkan sentuhan gaya terdiri dari gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh memungkinkan tidak terjadi sentuhan benda, namun terjadi interaksi yang menyebabkan terjadinya akibat gaya. Misalnya, gaya gravitasi membuat apel jatuh dari pohon, dan gaya magnet yang membuat besi tertarik dengan magnet. Gaya memiliki sifat-sifat, diantaranya yaitu yang pertama, gaya dapat mengubah arah gerak benda, gaya dapat mengubah bentuk benda, dan gaya dapat mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkannya. Adapun pengertian hukum Newton, yaitu hukum Newton adalah 3 rumusan dasar dalam fisika yang menjelaskan dan memberikan gambaran tentang kaitan gaya yang bekerja dengan gerak yang terjadi pada suatu benda. Ada beberapa hukum Newton, yaitu diantaranya hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Adapun hukum Newton. Hukum Newton 1, jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Dari bunyi hukum Newton 1 ini dapat dipahami bahwasanya suatu benda akan berusaha mempertahankan keadaannya ataupun posisi awalnya yang ia miliki, di mana benda yang awalnya diam akan berusaha untuk tetap diam. Begitu juga jika benda yang awalnya bergerak akan berusaha untuk tetap bergerak. Dikarenakan adanya kecenderungan dalam mempertahankan posisi semula yang dialami oleh suatu benda tersebut, maka hukum Newton 1 ini disebut juga sebagai hukum kelembaman. Adapun hukum Newton 2, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Berdasarkan dari hukum Newton yang kedua ini, dapat kita pahami bahwasanya suatu gaya benda akan semakin bertambah besar jika diberikan dorongan daya yang searah dengan laju arah gaya benda tersebut. Namun, jika diberikan gaya tolak atau berlawanan arah dari gaya benda tersebut, maka akan memperkecil atau memperlambat dari laju gaya benda tersebut. Dikarenakan terjadi perubahan kecepatan dan perubahan laju dari benda yang mendapat gaya tersebut, akan membuat total gaya dari massa benda dan percepatan benda yang diberikan dapat menyebabkan percepatan dan perlambatan benda tersebut, di mana semakin besar percepatan atau perlambatan yang diberikan akan mempengaruhi arah gerak benda tersebut. Dan adapun hukum Newton 3, setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Dari bunyi hukum Newton ketiga ini, di mana setiap aksi akan menimbulkan aksi atau setiap sebab akan menimbulkan akibat, di mana setiap gaya sebab yang diberikan akan menghasilkan besarnya gaya akibat yang dihasilkan. Pada contoh penerapan hukum Newton 3 ini bekerja pada setiap benda yang diberikan gaya aksi akan menghasilkan gaya reaksi. Namun, gaya aksi reaksi tersebut saling berlawanan arah dan bekerja pada benda yang berbeda. Adapun penerapan gaya Newton 1, yang pertama, ketika kamu menaruh buku di atas meja, akan tetap diam dan tidak jatuh kecuali ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut, maka buku akan bergerak atau jatuh dari meja. Yang kedua,
kertas di bawah tempat pensil ditarik dengan cepat, dan tempat pensil tetap diam karena resultan gayanya 0. Yang ketiga, ketika kalian sedang naik mobil atau kendaraan lainnya, jika mobil semula diam, kemudian secara tiba-tiba bergerak, kalian akan terdorong ke belakang. Sedangkan jika semula mobil melaju kencang, kemudian direm mendadak, kalian akan terdorong ke depan. Kejadian ini terjadi karena kalian berusaha mempertahankan keadaan semula. Adapun penerapan gaya Newton 2, yang pertama, ketika kita mendorong meja bermassa kecil dan meja bermassa besar, percepatannya lebih besar pada meja yang bermassa kecil sehingga lebih cepat hingga tujuan. Yang kedua, orang dewasa dengan gaya besar mendorong satu meja dengan percepatan lebih besar daripada anak kecil yang gaya dorongnya kecil. Nah, yang ketiga, pada permainan kelereng. Tentu kalian pernah ya melihat ada permainan kelereng. Jadi, kelereng yang kecil saat dimainkan akan lebih cepat menggelinding. Sedangkan kelereng yang lebih besar relatif lebih lama, atau percepatan berbanding terbalik dengan massanya. Selanjutnya, ada penerapan gaya Newton 3. Yang pertama, ketika kalian meniup balon dan melepaskannya tanpa mengikat mulutnya, balon tersebut akan melesat terbang. Pada saat balon melesat, udara di dalam balon keluar dan mendorong udara di luar balon. Akibat dorongan udara dari dalam balon, atau kita sebut dengan gaya aksi, udara di luar balon memberikan dorongan ke balon, atau yang kita sebut gaya reaksi. Dorongan yang diberikan udara di luar balon berlawanan dengan dorongan udara dari dalam balon. Akibat dari dorongan udara di luar balon ini, balon dapat melesat terbang. Nah, yang kedua, pada saat kita memukul paku pada kayu menggunakan martil atau palu juga timbul gaya aksi reaksi. Palu yang kita pukulkan pada paku memberikan gaya aksi pada paku, sehingga paku dapat menancap pada kayu. Sebaliknya, kayu memberikan gaya reaksi lewat paku menuju palu, sehingga tangan kita merasakan seolah palu hendak terlempar. Nah, yang ketiga, bola basket yang dipantulkan ke tanah akan memantul kembali ke atas. Nah, itulah penerapan gaya Newton 1, 2, dan 3 yang bisa kalian praktekkan agar kalian dapat lebih memahami tentang penerapan gaya Newton 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya ada rumus gaya Newton 1, 2, dan 3. Rumus Newton 1 itu sigma F sama dengan 0. Keterangannya, sigma itu yaitu resultan, F itu adalah gaya. Rumus Newton 2 yaitu sigma F sama dengan M kali A. Keterangannya, A itu percepatan benda, sigma F itu adalah resultan gaya atau N. M adalah massa benda. Nah, adapun rumus gaya Newton 3 yaitu sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi. Keterangannya, sigma F aksi itu adalah gaya yang bekerja pada benda, dan sigma F reaksi itu adalah gaya reaksi benda akibat gaya aksi. Nah, contoh soal dan pembahasannya berdasarkan penerapannya, yaitu contoh soal yang pertama. Ketika kita mendorong meja bermassa kecil dan meja bermassa besar, percepatannya lebih besar pada meja bermassa kecil sehingga lebih cepat hingga tujuan. Nah, telah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi, hal tersebut merupakan penerapan gaya Newton yang keberapa? A. Penerapan gaya Newton 1, B. Penerapan gaya Newton 2, C. Penerapan gaya Newton 3. Nah, jawabannya adalah B. Penerapan gaya Newton yang kedua. Adapun contoh soal yang kedua, ketika kalian sedang naik mobil atau kendaraan lainnya, jika mobil semula diam, kemudian secara tiba-tiba bergerak, kalian akan terdorong ke belakang. Sedangkan jika semula mobil melaju kencang kemudian direm mendadak, maka kalian akan terdorong ke depan. Kejadian ini terjadi karena kalian berusaha mempertahankan keadaan semula.
telah dijelaskan sebelumnya, jadi hal tersebut merupakan penerapan gaya Newton yang keberapa? A. Penerapan gaya Newton 1, B. Penerapan gaya Newton 2, C. Penerapan gaya Newton 3. Nah, jawabannya adalah A. Penerapan gaya Newton 1. Nah, contoh soal yang ketiga, pada saat kita memukul paku pada kayu menggunakan martil atau palu juga timbul gaya aksi reaksi. Palu yang kita pukulkan pada paku memberikan gaya aksi pada paku, sehingga paku dapat menancap pada kayu. Sebaliknya, kayu memberikan gaya reaksi lewat paku menuju palu sehingga tangan kita merasakan seolah palu hendak terlempar. Nah, ini juga telah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi, hal tersebut merupakan penerapan gaya Newton yang keberapa? A. Penerapan gaya Newton 1, B. Penerapan gaya Newton 2, C. Penerapan gaya Newton 3. Jawabannya adalah C. Penerapan gaya Newton 3. Adapun contoh soal dan pembahasan berdasarkan rumusnya. Contoh soal yang pertama, sebuah balok bermassa 5 kg atau berat W sama dengan 50 N digantung dengan tali dan dilakukan pada atap. Jika balok diam, maka berapakah tegangan talinya? Penyelesaiannya, sigma F sama dengan 0, T diambil W sama dengan 0, T diambil 50 sama dengan 0, T sama dengan 50 N atau Newton. Jadi, gaya tegangan tali yang bekerja pada balok adalah 50 N atau Newton. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Mobil-mobilan bermassa 2 kg diam di atas lantai licin, kemudian diberikan gaya tertentu dan bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon pangkat 2. Jadi, berapakah gaya yang diberikan pada mobil-mobilan? Penyelesaiannya diketahui, M sama dengan 2 kg, A sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Yang ditanyakan adalah F. Jadi, jawabannya F sama dengan M kali A sama dengan kilogram dikali 10 meter per sekon pangkat 2 sama dengan hasilnya 20 N. Jadi, gaya yang diberikan pada mobil-mobilan itu adalah 20 N atau Newton. Selanjutnya ada juga contoh soal yang ketiga. Bella memiliki massa sebesar 40 kg. Kemudian, Bella mendorong tembok dengan gaya 200 N atau Newton. Maka, gaya reaksi yang dilakukan oleh tembok terhadap Bella adalah sebesar, penyelesaiannya diketahui M sama dengan 40 kg, F sama dengan 200 N atau Newton. Yang ditanyakan adalah F reaksi. Jawabannya F aksi sama dengan min F reaksi, 200 N sama dengan min F reaksi. Jadi F reaksi sama dengan min 200 N. Jadi gaya reaksi yang dilakukan oleh tembok terhadap Bella adalah sebesar min 200 N atau Newton. Nah, itulah contoh soal dan pembahasan dari hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Dan tadi contoh soal yang pertama adalah contoh soal dari hukum Newton yang pertama. Contoh soal yang kedua adalah dari hukum Newton 2. Dan yang ketiga adalah contoh soal dari hukum Newton yang ketiga. Jadi, bisa kalian pahami lagi ya hukum gaya Newton. Cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.